Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara seiman, pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan nikmatnya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika diuji, serta bersegera untuk istighfar dan bertobat ketika jatuh dalam kekhilafan, dalam kesalahan atau dosa. Saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan kajian kita membaca risalah atau surat Ibnul Qayyim yang disampaikan kepada salah satu saudaranya. Satu surat kecil namun sangat besar sekali maknanya. Surat wasiat, surat yang penuh dengan nasihat yang bermanfaat bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia sebelum kebahagiaan yang akan diraih yang lebih besar dan kekal kelak di hari kiamat. Saudaraku rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam suratnya tersebut, beliau wasiat pertamanya adalah agar menjadi seorang yang diberkahi dimanapun berada, yaitu dengan menjadi seorang yang selalu menebar kebaikan, mengajarkan ilmu, mendakwahkan kebenaran semampunya. Kemudian beliau mengingatkan dari teman-teman yang berkumpul dengannya hanya akan membuang-buang waktu, dan menyebutkan bahwasannya hal tersebut hanya akan mendatangkan kelalaian
dan akan mendatangkan seseorang timbul sifat selalu ittiba al-hawa, dan menjelaskan bahwasannya dua hal tersebut, ghaflah atau kelalaian dan menuruti hawa nafsu, merupakan sumber semua kerusakan pada seorang hamba, yang mana beliau jelaskan kelalaian atau ghaflah akan menghalangi seseorang dari mengenal kebenaran, mengetahui al-haq, mengetahui jalan yang lurus, sehingga dia menjadi orang-orang termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Karena orang yang sesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu, tidak mengetahui ilmu lalu beramal, maka dia akan tersesat. Adapun mengikuti hawa nafsu, maka hal tersebut akan menghalangi dia untuk mendatangi al-haq tersebut, menginginkannya dan mengikutinya, sehingga dia termasuk dalam golongan al-maghdub alaihim, orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tersebut dia mengetahui al-haq, namun dia tidak mengikutinya, maka dia berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan azab, karena dia mengetahui kebenaran namun dia menyelisihinya, dia tidak mengikutinya. Jadi kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah, baik tanda-tanda kebesarannya pada alam semesta ataupun tanda-tanda kebesarannya yang terdapat pada syariat-syariatnya, sehingga orang tersebut meskipun dia mendengarkan ayat atau hadis yang mengingatkan untuk dia untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan mungkin dia yang membacanya, dia yang menyebutkannya, dia mengingat ayat tersebut, dia menghafalnya, tapi dia tidak mematuhinya, bahkan dia tetap mengikuti hawa nafsunya, bersungguh-sungguh dalam bid'ah, menyebarkan syubhat, jauh dari sunnah dan ahlinya. Atau mungkin dia mendengar ayat tentang janji surga dengan kenikmatan-kenikmatannya yang luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh pendengaran siapapun, bahkan tidak pernah terlintas di benak manusia dalam kehidupan dunia ini, tapi dia tidak menuntutnya, dia tidak mengusahakan mewujudkannya. Atau dia mendengar ayat tentang ancaman neraka dan siksanya yang pedih, tapi dia tidak melarikan dirinya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi hakikat dari ghaflah atau kelalaian serta memperturutkan hawa nafsu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya, dan merupakan sumber kerusakan seorang hamba. Entah dia termasuk orang yang dhalin, entah dia termasuk al-maghdub alaihim. Lantas siapakah al-mun'am alaihim? Lantas siapakah kemudian
orang yang mendapatkan dan diberi nikmat untuknya. Siapa mereka? Maka ini golongan yang ketiga. Ini golongan yang ketiga. Setelah disebut dua golongan sebelumnya, orang yang tersesat, yaitu orang yang tersesat termasuk golongan dhalin, yaitu akibat kegoflahannya, kelalaiannya. Yang kedua adalah orang yang maghdub alaihim, yang mendapatkan murka karena dia mengikuti hawa nafsunya. Maka yang ketiga adalah al-mun'am alaihim, orang yang mendapatkan nikmat. Semoga kita termasuk golongan yang ketiga ini. Siapa mereka? Fahumul ladina mannallahu alaihim bima'rifatil haqqi ilman wal inqiyadu ilaihi wa isaruhu ala ma siwahu amalan. Kata Ibnu Qayyim, mereka itu adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa mengetahui, mengenal al-haq, dibukakan pintu untuknya sehingga mengetahui dan mengilmui al-haq, yaitu jalan yang benar, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyadu ilaihi, kemudian dia tunduk kepada al-haq tersebut, wa isaruhu ala ma siwahu amalan, serta kemudian dia mengamalkannya dan mendahulukannya di atas jalan-jalan yang lainnya, di atas jalan-jalan yang lainnya, yaitu dia mengetahui Islam. Jadi orang jamaah dari Allah, jadi orang yang mun'am alaihim, yaitu orang yang tidak ghaflah, tidak mengikuti hawa nafsu, tapi dia yang mengetahui agama Islam, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tunduk kepada ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan mendahulukannya atas yang lainnya, mendahulukan atas hawa nafsunya. Jadi orang yang selamat dialah mun'am alaihim. Artinya orang yang mun'am alaihim, golongan ketiga ini adalah orang yang selamat dari dua hal, dari ghaflah dan dari ittiba' hawa, dari kelalaian dan dari mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim, wa haula humul ladina ala sabilin najah, mereka lah orang-orang yang berada di atas jalan keselamatan. Wa man siwahum ala sabilil halak, adapun selain mereka, maka mereka berada di jalan kebinasaan, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada kebinasaan. Jadi orang yang selamat dari kelalaian dan hawa nafsunya, dialah yang diberi nikmat. Kenapa? Karena mereka berada di jalannya Allah yang lurus, berada di siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Jalannya Allah yang lurus itu hanya satu, dan dapat menyampaikan kepada tujuan.
Apa itu? Yaitu jalan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami oleh salaful ummah. Jalannya Allah yang lurus adalah jalan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh salaful ummah. Barang siapa yang melaluinya, niscaya dia akan selamat dan beruntung. Dan barang siapa yang melalui jalan lain, maka dia dari golongan dhalin atau al-maghdub alaihim, Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus. Lalu beliau bersabda, "Hada siratullahi mustaqiman." Inilah jalan Allah lurus. Kemudian beliau membuat beberapa jalan. Dari jalan tersebut, yang lurus tersebut, beliau membuat beberapa jalan di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Ya, ke arah kanan, ke arah kiri. Tidak lurus. Dan beliau mengatakan bahwa pada setiap jalan ini ada syaitannya yang mengajak ke jalan tersebut. Pada jalan yang kanan, yang bengkok kanan dan kiri tadi, itu ada syaitan yang mengajak, menyeru untuk mengikutinya. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Yang lurus itu jalannya Allah Ta'ala. Fattabi'uh. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan berpaling ke kanan, jangan berpaling ke kiri. Jalan-jalan tersebut banyak, dan itu adalah jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kesesatan. Jalan yang lurus yang menyampaikan kepada tujuan hanya satu, yaitu jalan Allah lurus, yaitu yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulnya dalam As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Walihada amrana Allah subhanahu wa ta'ala an naqula kulla yawmin wa lailatin idda marrat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca setiap hari beberapa kali, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diperintahkan berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalannya orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya, kita berdoa dengan doa ini setiap hari beberapa kali. Minimal seorang mukmin itu 17 kali membaca ayat ini, berdoa dengan ayat ini. Dalam salat fardu. Salat fardu sehari 5 kali. Dan rakaatnya jumlahnya 17. Setiap rakaat dia harus membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Maka dia harus membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta kepada Allah hidayah, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengulang-ulang doa ini
doa permohonan hidayah ini menunjukkan begitu butuhnya kita kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim, fa innal abda muttarrun kullal ittirar ila an yakuna 'arifan bima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adih. Kata beliau, karena seorang hamba itu dia sangat butuh sekali. Dia sangat butuh sekali untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuknya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Mau tidak mau, ya, sadar atau tidak, ini hakikatnya. Bahwa setiap orang itu dia butuh untuk mengetahui, butuh petunjuk, butuh hidayah untuk mengenal apa yang bermanfaat bagi dia. Ya, dan agar selamat dari apa yang membahayakannya di dunia, terlebih di dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Wa an yakuna mu'siran muridan lima yanfa'u. Kemudian kata beliau, dan juga dia butuh, dengan begitu butuh setelah mengetahui, untuk mengetahui apa yang bermanfaat bagi dia, dia juga butuh setelah itu agar menjadi seorang yang menginginkan dan mendahulukan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat bagi dia. Mujtaniban lima yadurruh, dan menjauhi apa yang dapat membahayakannya. Ini sudah fitrah manusia. Bahkan fitrah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu butuh kepada ilmu, pengetahuan, petunjuk apa saja yang bermanfaat bagi dia. Tidak cukup sampai di situ, tapi dia juga butuh petunjuk, butuh hidayah untuk mendapatkan, untuk mengamalkan apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang membahayakannya. Ini pada hidup kita, ya, hidup kita selama di dunia, sebelum nanti di alam barzah, sebelum nanti dalam kubur, hakikatnya apa? Kita ingin mendapatkan apa yang bermanfaat dan diselamatkan dari apa yang membahayakan kita. Nah, tidak mungkin seorang itu bisa mendapatkan apa yang bermanfaat dan selamat dari membahayakannya kecuali dengan cara apa? Pertama, dia harus tahu apa yang bermanfaat, dia harus tahu apa yang membahayakannya. Tapi tidak cukup hanya mengetahui, dia juga harus mendapatkan petunjuk lagi, mendapatkan taufik lagi untuk beramal, ya, untuk aksi, ya, mewujudkan apa yang bermanfaat dan menghindari, menjauhi apa yang berbahaya bagi dia. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Famajmu'u hadaini yakunu qad hudiya ila siratil mustaqim." Maka apabila dua hal tersebut telah ada pada seorang, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa tadi? Dua. Mengetahui apa yang bermanfaat, ya, dan mewujudkannya, mengamalkannya. Jadi bukan cuma tahu, tapi juga harus mengamalkannya. Fa in fatahu ma'rifatu dzalika salaka sabilad dhalin. Karena barang siapa yang tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hidayah untuk mengetahui al-haq, apa yang terjadi? Maka dia termasuk golongan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Dia akan berjalan tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Wa in fatahu qasduhu wattiba'uhu salaka sabilal maghdubi alaihim. Dan apabila dia tidak mendapatkan hidayah
untuk melakukannya dan untuk mengikutinya, maka dia telah menempuh jalannya orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yu'rafu qadra hadzal du'a al-'azim wa shiddatul haja ilaihi. Maka dengan ini, kata beliau, kita tahu nilai dan pentingnya doa ini yang sangat agung, serta butuhnya kita yang sangat besar kepada hidayah, kepada doa tersebut. Wa tawaqquf sa'adatid dunya wal akhirah alaih, dan bahwasannya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu tergantung pada hidayah tersebut. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan doa ini beberapa kali setiap hari. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya doa tersebut adalah doa yang sangat agung. Doa tersebut merupakan doa untuk meminta hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Doa untuk meminta hidayah. Ini menunjukkan apa? Butuhnya kita yang sangat besar kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku rahimakumullah, butuhnya kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Lebih besar dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Lebih besar dari butuhnya kita kepada udara, bahkan butuhnya kita kepada nafas. Kepada nafas. Kenapa? Setiap perkara yang bermanfaat harus ada ilmu bahwa dia bermanfaat. Bahwa dia bermanfaat. Jadi seorang itu tidak mungkin dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, kecuali dengan ilmu, dengan hidayah, berupa hidayah bayan, hidayah ilmu. Dan hidayah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup di situ saja. Setelah mengilmui, kemudian dia harus ada keinginan untuk mengamalkannya, harus ada tekad. Harus ada tekad. Dan sesungguhnya tekad tersebut juga tidak muncul kecuali dengan ilmu. Tekad dan keinginan untuk mengamalkannya itu dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu harus ada amal. Harus ada amal. Ini semua juga hanya bisa terwujud dengan pertolongan Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian adanya, maka ini menunjukkan begitu butuhnya kita kepada hidayah Allah. Begitu besarnya kebutuhan kita terhadap hidayah Allah. Dan bahwasannya setiap saat kita, setiap nafas kita, setiap detik dari umur kita, kita membutuhkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim, wal abdu muftakirun ilal hidayah fi kulli lahdatin wa nafas. Seorang hamba itu membutuhkan hidayah setiap saatnya, setiap nafasnya. Fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuh,
Dia butuh hidayah di setiap apa yang dia datangi dan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan. Jadi selama apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tinggalkan, seorang itu butuh hidayah. Kita mengetahui sesuatu itu dengan hidayah Allah. Kita dapat mengamalkan kebaikan, itu juga hidayah dari Allah. Kita mengetahui sesuatu buruk, itu karena hidayah dari Allah. Kita mampu meninggalkan keburukan, itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua manfaat yang kita dapatkan hidayah dari Allah. Semua keburukan, semua bahaya yang kita hindari, yang kita selamat darinya, juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba itu, siapapun dia tidak bisa lepas dari hidayah Allah. Apapun keadaannya, siapapun dia, apapun keadaannya, dimanapun dia butuh kepada hidayah Allah. Seandainya dia lepas dari hidayah Allah barang sedikit, maka dia akan binasa, maka dia akan celaka. Kemudian oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim membagi keadaan seorang itu beberapa hal. Namun dalam semua keadaan tersebut butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa innahu baina umurin la yadfaqu anha. Karena seorang itu dia berada dalam beberapa keadaan, dalam beberapa perkara, tidak mungkin tidak terlepas dari ini. Dan dalam semua keadaan itu dia butuh kepada hidayah Allah. Keadaan yang pertama, umurun qad ataha ala ghairi wajhil hidayah jahlan. Yang pertama adalah perkara-perkara, amalan-amalan atau urusan-urusan yang dia melakukannya dengan cara di luar petunjuk, di luar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jahal, karena tidak tahu. Jadi ini adalah perkara jadi ini adalah perkara, kaitan dengan perkara yang seorang difitrahkan untuk mengetahui bahwa ini manfaat. Jadi ada manfaat-manfaat itu yang secara otomatis diketahui oleh seseorang bahwa ini manfaat. Bahwa ini manfaat, ada. Tapi untuk mendatanginya, untuk melakukannya, dia tidak tahu caranya, sehingga dia melakukannya dengan cara yang salah. Dalam keadaan ini, fahuwa muhtajun ila an yatrubal hidayah ilal haqqi fiha. Maka dalam keadaan ini dia butuh untuk meminta hidayah kepada yang benar. Atau hidayah kepada yang benar. Kemudian keadaan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yakunu arifan bil hidayah fiha. Seseorang mengetahui tentang hidayah dalam urusannya. Kalau tadi tidak mengetahui, orang ini mengetahui hidayah tersebut, cara yang benar dia tahu. Fa'ataha ala ghairi wajhiha amdan, tapi dia melakukannya tidak sesuai dengan hidayah tersebut dengan sengaja. Kalau tadi dia lakukan karena tidak tahu, ini dia tahu tapi dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk dengan sengaja. Seperti seorang, dia tahu ini wajib tapi dia tinggalkan. Dia tahu ini haram tapi dia kerjakan. Tahu ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia jauhi. Tahu ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia mengerjakannya.
fahuwa muhtajun ila taubati minha. Maka kata Ibnu Qayyim, dalam keadaan seperti ini, dalam urusan seperti ini, maka dia butuh hidayah Allah Ta'ala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Butuh kepada hidayah untuk bertaubat. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, al-umuran la ya'rif wajhal hidayah fiha ilman wala amalan. Yaitu urusan-urusan atau perkara-perkara di mana dia tidak mengetahuinya, padahal perkara tersebut adalah hidayah. Jadi dia memang dari awal sudah tidak tahu kalau ini berupa hidayah yang bermanfaat untuk dia. Dari awal dia tidak mengetahui kalau ini adalah merupakan kebenaran, sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Fafatathu hidayah ila ilmiha wa ma'rifatiha wa ila qahdiha wa iradatiha wa amaliha. Maka orang ini dia sehingga dia meninggalkannya, dia menjauhinya. Maka orang yang seperti ini dia butuh hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahuinya, untuk mengilmuinya, serta hidayah untuk mengamalkannya, Jadi begini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkara-perkara itu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan dijelaskan. Ada perkara-perkara yang bermanfaat bagi seorang, tapi orang itu tidak dapat mengetahuinya kecuali telah dijelaskan. Contohnya ibadah-ibadah. Contohnya jenis-jenis ibadah. Ini harus belajar, harus dijelaskan. Nah, ada orang yang tidak melakukannya karena memang tidak tahu. Maka orang yang seperti ini butuh apa? Butuh hidayah Allah Ta'ala untuk mengilmuinya, sehingga dia bisa belajar, kemudian menginginkan untuk melakukannya. Oleh karenanya sering kita dapatin, ya karena tidak tahu, ada orang awam yang kemudian memusuhinya. Ini bahaya. Ya, bahaya. Sangat berbahaya sekali. Maka orang seperti ini benar-benar dalam keadaan genting sangat butuh kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Hal yang bermanfaat, kebenaran, karena dia tidak tahu, tidak mengilmuinya, justru dia memusuhinya. Justru dia memerangi ahlinya, orang-orang yang mengamalkannya. Al-umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin fa huwa muhtajun ila tamamil hidayah. Atau perkara-perkara yang dia telah mendapatkan hidayah dari satu bagian, tapi dia tidak mengetahui bagian yang lain. Maka dalam keadaan ini dia butuh hidayah untuk menyempurnakan hidayah tersebut. Dia butuh hidayah lagi, petunjuk dari Allah Ta'ala lagi untuk menyempurnakan hidayah tadi. Contoh salat. Seorang telah mengetahui sebagian sunnah-sunnah dalam salat dan tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Maka dia butuh hidayah Allah untuk menyempurnakan hidayahnya. Au umurun qad hudiya ila asliha duna tafasiliha. Atau keadaan yang lain, urusan-urusan yang dia mengetahui pokoknya, namun dia tidak mengetahui perinciannya. Maka dia butuh kepada hidayah yang lain, ya, hidayah terhadap perincian-perinciannya, ya, yaitu orang mengetahui suatu amal secara global, ya. Jadi seorang mengetahui amal secara global dan tidak mengetahui secara rinci. Jadi dia mengetahui secara global tapi tidak mengetahui secara rinci. Contoh, seorang tahu
bahwa kebaikan itu dengan mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf. Tapi dia tidak mengetahui perincian manhaj salaf. Sehingga apa? Sehingga dia jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Dia tahu manhaj salaf itu benar. Tapi karena tidak tahu perinciannya, maka dia jatuh dalam kesalahan. Ini kita dapati ada orang awam seperti ini. Dia tahu manhaj salaf itu yang benar, mengikuti sahabat yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang benar. Tapi dia tidak mengetahui perincian-perinciannya. Dia tidak mengetahui seperti apa sih manhaj salaf ini secara rinci, apa ciri-cirinya, ya, apa kekhususan-kekhususannya. Sehingga apa? Dia jatuh dalam kesalahan. Dia memusuhi orang yang justru benar-benar menjalankan manhaj salaf secara utuh. Dia menolak ajaran-ajaran yang pada hakikatnya itulah manhaj salaf secara terperinci. Maka orang dalam keadaan seperti ini, dia butuh kepada hidayah Allah yang lain. Hidayah yang terperinci. Hidayah terhadap ilmu yang secara terperinci. Atau yang lainnya, keadaan yang lainnya itu tariqun qad hudiya ilaiha secara umum, kata beliau, atau jalan yang dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan tersebut. Ini orang sudah dapat petunjuk nih dalam jalan tersebut. Secara keseluruhan dia dapat petunjuk. Inilah jalan al-haq, jalan salafus soleh. Dia sudah tahu. Dia tahu secara global, secara detail dia tahu. Apakah dia masih butuh hidayah? Ya, dia masih butuh hidayah. Kata Ibnu Qayyim, wa huwa muhtajun ila hidayatin ukhra fiha. Dia juga masih butuh kepada hidayah yang lain dalam jalan tersebut. Ya, dia masih butuh hidayah lain dalam jalan tersebut. Jadi orang ini sudah tahu kebenaran secara global, dia sudah tahu juga perinciannya. Tapi dia masih butuh, ya ikhwah, kepada hidayah, kepada lentera, ya, untuk menerangi jalannya. Untuk menerangi jalannya. Jadi hidayah itu ada hidayah kepada kebenaran, ada juga hidayah di dalam kebenaran. Jadi setelah dia mendapatkan kebenaran tersebut, tidak berhenti hidayah Allah. Dia masih butuh kepada hidayah apa? Hidayah berada dalam kebenaran tersebut, dalam menjalani kebenaran tersebut. Oleh karena berikut ini ada gambaran luar biasa yang untuk menjelaskan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, fal hidayah ila tariqi syai'un wal hidayah fi nafsi tariqi syai'un akhar. Hidayah kepada jalan yang lurus tersebut adalah suatu perkara, dan hidayah di dalam jalan tersebut adalah perkara yang lain, hidayah yang lain. Jadi hidayah yang berbeda. Jadi ketika seorang hamba diberikan karunia oleh Allah sehingga dia mengenal manhaj yang lurus, mengenal kebenaran, maka setelah itu dia masih butuh kepada hidayah yang lain berupa hidayah di dalam manhaj yang tersebut, di dalam kebenaran tersebut. Dia juga masih butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk meminta pertolongan Allah, butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Muqayyim memberikan contoh gambaran tentang hakikat hidayah tersebut. Ala tara anna ar-rajula ya'rif anna tariqal balad fulani huwa tariq kada wa kada. Kata Ibnu Qayyim, ala tara, bukankah kita lihat seseorang mengetahui bahwasanya jalan menuju suatu negeri ini, tertentu ini, adalah jalan ini dan jalan ini. Kita gambarkan, kita mengetahui kadang-kadang perjalanan menuju suatu tempat ini dengan menggunakan jalannya ini. Jalannya ini.
dan sebagainya. Baik. Kata beliau kemudian, walakin la yahsun an yaslukahu. Namun dia tidak bisa melewatinya. Ini banyak kita dapatkan jamaah. Banyak kita dapatkan. Ketika kita ditunjukkan kepada satu alamat tertentu, ya, dijelaskan kepada kita jalan ini, jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jalannya ke sini. Kita langsung paham. Tapi belum tentu kita itu kemudian bisa melewati jalan tersebut dengan mudah. Kita bisa menjalankan jalan tersebut dengan mudah. Karena beda. Meskipun kita tahu begini dan begini, contoh seorang ketika dia mau pergi ke Mekah, dia tahu Mekah itu sini, sudah tahu. Jalannya sudah tahu, jalur rutenya tahu, ini rutenya. Tapi apakah ketika melewati rute tersebut dia tidak butuh petunjuk lagi? Bisa jadi di jalan ini, atau di negeri ini nanti cuacanya dingin, maka Anda butuh ini, butuh ini. Oh, perjalanan Anda bahan bakar akan habis di sini, maka isilah sebelum sampai di sini. Upaya lagi, Anda melewati jalan ini butuh surat ini, butuh surat ini. Kalau tidak, maka Anda tidak bisa masuk dan sebagainya. Oleh karena itu terkadang seorang sudah tahu jalannya, jalan menuju kebenaran, jalan menuju tempat yang ditujunya ini, tapi dia tidak bisa sampai ke sana karena dia tidak mendapatkan petunjuk ketika melalui jalan tersebut. Tidak bisa petunjuk dan terputus jalannya gara-gara dia tidak mendapatkan petunjuk ketika melalui jalan tersebut. Kata Ibnu Qayyim, belum selesai tadi ya. Kata Ibnu Qayyim, bukankah kita melihat seseorang dia telah mengetahui jalan suatu negeri adalah jalan ini, tapi dia tidak baik dalam melewatinya. Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khassah. Sesungguhnya melewati jalan tadi, meskipun dia sudah tahu jalannya, itu butuh petunjuk tertentu. Dia butuh petunjuk tertentu. Ya di jalan tadi, udah jalannya udah benar, udah tentu, udah ini jalannya. Tapi ketika melewati jalan tersebut, dia butuh petunjuk, dia butuh rambu-rambu yang lainnya. Kasair fi waqti kada duna wada. Di antara petunjuknya, contoh petunjuknya adalah berjalanlah, lewatilah jalan tersebut di waktu seperti ini, di waktu seperti ini. Bisa jadi jika salah waktu, dia sudah tahu jalannya, kemudian dia contoh naik kapal pas di musim-musim badai, ya kan, tanpa mengetahui rambu-rambu itu. Wa akhadal ma' fi mawazil kada wa kada. Nanti ambillah air, ya. Ini Ibnu Qayyim cerita tentang keadaannya. Nanti ambillah air di tempat, di sumur ini dan sumur itu. Di sumur ini dan sumur itu. Ini kita bicara di padang mahsyar, di padang pasir. Perjalanan di padang pasir itu jarang namanya sumur. Tempat pengambilan air jarang. Tapi ada tempat-tempat tertentu memang yang dilewati itu ada sumber air. Nah, orang yang tidak mengetahui di mana ada sumber air, maka dia bisa kehabisan air dan mati di perjalanan. Maka dia butuh-betul di perjalanan tersebut. Tempatnya air itu di sini, di titik ini nanti kamu akan ada tempat mengairi. Isi airmu di sana untuk melanjutkan perjalanannya. Wa nuzul fi mawdi kada duna kada. Nanti kamu berhentinya, bermalamnya di tempat ini. Bisa jadi kalau dia tidak tahu, dia bermalam di satu tempat yang banyak binatang buasnya, dia akan diserang dan berbahaya bagi dia. Fa hadhihi hidayah fi nafsi sayr qad yuhmiluha man huwa arifun bi anna tariq hiya hadi. Hidayah yang seperti ini, hidayah di dalam perjalanan tersebut kadang-kadang diremehkan oleh orang yang sudah mengetahui jalannya. Jadi tidak cukup orang itu hanya mengetahui inilah jalannya yang akan menyampaikanmu. Tapi jika dia juga
butuh untuk mengetahui, butuh kepada hidayah bagaimana melalui jalan tersebut. Kata beliau, fayahlik wa yanqati al-maqsud, sehingga orang yang tidak mengetahui petunjuk tersebut bisa jadi dia akan binasa dan terputus dari tujuannya. Saudaraku rahimakumullah, intinya kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, dan di dalam petunjuk ini mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan dari pembahasan kita, saudaraku rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang yang mendapatkan nikmat adalah orang yang selamat dari kelalaian, selamat dari mengikuti hawa nafsu, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia yang lemah, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita, keadaan apapun tersebut, kita butuh dari Allah Ta'ala, dan bahwasannya hidayah Allah kita membutuhkannya lebih dari butuhnya kita kepada makan minum, bahkan lebih besar butuh kita kepada hidayah tersebut dari udara, dari nafas, dari udara yang kita gunakan untuk bernafas. Sebab dalam setiap saat kita, dalam setiap hembusan nafas kita, selama dalam umur di dunia ini, kita membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita butuh hidayah kepada kebenaran, sebagaimana juga kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengarungi kebenaran tersebut hingga sampai kepada tujuan, hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.